الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا memfitnah orang, mencemooh orang lain. Lisan itu lisan, mil lisani, wayadihi, tangan itu digambarkan sebagai sebuah bentuk penganiayaan. Tangan itu digambarkan kepada penganiayaan. Tapi kalau sekarang ini kita kan lebih kontekstual lagi, bahwa dengan era teknologi digital saat ini itu yang berperan kan, kalau kita lihat yang berperan kan tangan kan, tangan kita. Coba lihat di handphone, yang berperan tangan apa? Tangan kita yang berperan, bil lisanihi wa yadihi, tangan ya. Dan kalau buat status pakai tangan enggak? Ya tangan. Terus kalau buat status misalnya di hasud ya, setiap nikmat itu pasti ada orang yang hasud, yang iri sama kita. Karena orang yang mendapatkan nikmat dari Allah itu seperti orang yang mendapatkan cahaya. Jadi ketika dapat nikmat, dia dapat cahaya. Dan sebaliknya, kita harus menjaga dari orang-orang yang hasad, yang dengki, yang iri hati kepada kita. Maka kita dianjurkan supaya menangkal itu semua dari orang yang hasad, dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad, baca Al-Falaq dan An-Nas pagi, sore, semua baca 3 kali mulai hari ini ya, insya Allah jadi 2 orang. Nah, yang sulit apa tadi saya? Yang sulit buat diri kita, bagaimana kita kemudian menghilangkan sifat hasad, dengki, iri hati dari hati kita. Itu yang susah, lebih susah itu. Maka kualitas hati kita harus kita jaga. Bagaimana supaya lisan kita ini tidak berkata buruk, tangan kita kemudian tidak beraktivitas yang buruk, jangan ngetik yang buruk, yang merugikan orang lain. Maka sakit semua itu semua sangat tergantung sebagaimana kita mampu mengolah hati kita agar terus menjadi lebih baik, sehingga menjadi bersih dan sangat baik. Amin. Istilahnya mah thaharatul qulub. Istilahnya begitu, membersihkan hati kita itu sangat penting bagi kita. Kualitas hati kita ini sangat berdampak pada lisan kita, kualitas hati kita sangat berdampak pada tangan kita. Ingat itu. Kalau hatinya kotor, yang keluar dari mulut dan lisannya itu pasti yang kotor, sehingga mudah mencaci orang, mudah nyalain orang, mudah maki orang, mudah memfitnah orang, marah-marah dia sampai dia tidak terkontrol lagi apa yang dia katakan. Binatang keluar semua dari mulutnya. Lisan yang bersih, tenang, perkataannya juga terkontrol, tidak mudah nyalain orang. Dia damai, selalu tentram, selalu merasa nyaman, selamat ya, damai hatinya. Orang lain yang ada di sekitarnya juga tadi sudah bilang enak. Tuh mama ibu yang mau aja dah enak, tapi kalau ngomong ngelus-ngelus kita dilulus. Bagaimana? Sehat, alhamdulillah tuh. Sebenarnya man aminan nas, orang yang merasa aman manusia lain itu bahwa engkau dari kejahatan-kejahatan, dari keburukan-keburukannya. Jadi kita harus kita pelihara tuh, jangan berprasangka buruk terhadap orang lain. Sebab boleh jadi yang berprasangka boleh jadi bahwasanya orang yang kita benci, yang kita maki-maki tadi, yang kita fitnah, yang kita berprasangka buruk sama dia, ternyata di sisi Allah jauh lebih baik dia daripada kita. Betul? Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hai orang beriman, sesungguhnya sebagian buruk sangka itu itsmun, adalah sebuah dosa. Wala tajassasu, jangan nyari-nyari kesalahan orang lain. Orang lain kagak ada salahnya dicari-cari lagi, diungkit-ungkit lagi. Ini namanya tajassus.
Apa namanya? Tajassus. Wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan gibah. Gibah atau gibah? Ngomongin orang, lidah menyengser. Waktu itu kita lihat ada kisah Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya. Nabi Musa itu diberikan julukan Kalimullah. Kenapa? Karena Nabi Musa itu punya kelebihan, mukjizat. Dia itu bisa berkomunikasi dengan Allah. Itu kelebihan Nabi Musa. Sehingga pada saat itu musim masa paceklik, di mana saat itu tidak turun hujan udah lama. Akhirnya tuh tumbuh-tumbuhan tandus pada mati, kering, air habis, nggak ada. Sehingga akhirnya orang semua pada kelaparan, pada kehausan. Masa-masa itu disebut masa-masa paceklik, nggak turun hujan. Akhirnya apa? Masyarakat sudah di posisi ambang kebinasaan karena udah panas, kemarau panjang. Maka kemudian Bani Israel bersama Nabi Musa bersama kaumnya Bani Israel melakukan, kalau kayak kita melakukan doa bersama, kayak kita nyentar nih doa bersama kita lakukan. Ternyata di situ dia istisqa juga, minta kepada Allah SWT. Nah ternyata udah berapa kali istisqa, udah berapa kali berdoa bersama kaumnya, kok belum juga turun hujan belum juga turun. Akhirnya Nabi Musa nanya, ya Allah, kami udah berdoa, kok belum juga turun hujan? Gimana ya Allah, apa salah kami? Apa kata dia? Hai Musa, orang bisa bercakap-cakap sama Allah. Dia bilang, hai Musa, kamu tahu bahwasanya di antara kaum Bani Israel ada satu orang yang tiap hari 40 hari 40 malam lamanya dia terus berbuat dosa, nggak ada berhentinya dia berdosa, sehingga aku tidak akan menurunkan hujan itu. Akhirnya Nabi Musa ngomong, hai kaum, kumpul semua. Kata Nabi Musa, ternyata aku sudah berkomunikasi dengan Allah. Kata Allah, ada satu umatku yang 40 hari 40 malam berdosa, bermaksiat, tiap hari kerjanya bermaksiat, nggak putus-putus. Ini yang menyebabkan doa kita nggak diterima. Akhirnya orang yang tadi itu ngedengar begini, ya Allah, itu mah gua. Nah, gitu, ya Allah, itu mah saya. Gimana ya Allah? Akhirnya dia ngomong, ya Allah, kalau saya ngaku saat ini, malu saya. Kata Nabi Musa, sekarang siapa yang merasa berbuat 40 hari 40 malam dengan dosa-dosanya, keluar dari Bani Israel, keluar dari kampung ini, keluar dari sini, jauh pergi, supaya ini turun hujan. Dia ngomong, ya Allah, kalau saya ngaku sekarang, ya Allah, bagaimana ini? Saya bisa malu aib saya, ya Allah. Tapi kalau saya nggak ngaku, ya Allah. Muhasabaturnya menghitung diri. Nah, ada muhasabah itu menurut Abul Haris Al-Muhasibi ada 3 karakteristik. Pertama, an-nadhar. Dia mengamati. An-nadhar itu hanya mengamati, meneliti apakah perbuatan yang saya lakukan ini baik apa enggak. Yang kedua, at-tasabut. Apa itu at-tasabut? Memprediksi apakah memiliki manfaat atau enggak di perbuatan. Yang terakhir, at-tamyiz. Apa artinya tamyiz? Al-Muhasibi itu akhirnya dia menggabungkan pendapat Imam Al-Basri. Dia katakan bahwa sebelum amal itu dilakukan dan sesudah amal itu dilakukan, tetap introspeksi, evaluasi, meneliti apakah perbuatan ini baik atau tidak, itu tetap dilakukan muhasabah. Kata Imam Al-Muhasibi, diteliti dulu, diverifikasi dulu. Muhasabaturnya menghitung diri. Nah, ada muhasabah itu menurut Abul Haris Al-Muhasibi ada 3 karakteristik. Pertama, an-nadhar. Dia mengamati. An-nadhar itu hanya mengamati, meneliti apakah perbuatan yang saya lakukan ini baik apa enggak. Yang kedua, at-tasabut. Apa itu at-tasabut? Memprediksi apakah memiliki manfaat atau enggak di perbuatan. Yang terakhir, at-tamyiz. Apa artinya tamyiz? Membedakan mana amal yang baik, mana amal yang buruk. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri dia mengatakan, dia termasuk sayyid tabi'in, pemimpin para tabi'in. Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa amal itu kalau mau dilakukan, maka sebelum amal itu dikerjakan mesti dimuhasabah dulu, evaluasi dulu, pikirin dulu nih, kalau gue lakukan ini, berbuat ini baik apa enggak, pikirin dulu tuh, dimuhasabah, diteliti dulu, ini kalau gue begini nih dampaknya baik apa enggak tuh, sebelum melakukan pikirin dulu. Tapi oleh Al-Muhasibi itu akhirnya dia menggabungkan pendapat Imam Al-Basri. Dia katakan bahwa sebelum amal itu dilakukan
Dan sesudah amal dilakukan, tetap introspeksi, evaluasi, meneliti apakah perbuatan ini baik atau tidak, itu tetap dilakukan muhasabah. Kata Imam Al-Muhasibi, diteliti dulu, diverifikasi dulu. Ya, Al-Muhasibi adalah seorang ahli sufi dan dia termasuk orang yang ahli kalam. Ahli kalam. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Pas 56 menit saya mulai jam 7. Mudah-mudahan bermanfaat dan langsung kita pikir akbar. Dan sebelum itu ada sahabat saya hadir Bapak Profesor Wasyaikhna Al-Hajj Isa bin Al-Hajj Abdul Karim, Wasyaikhna Al-Hajj Muhammad Syafi Hadani bin Saleh, Wajaddina Al-Hajj Abdullah bin Abdul Karim, Wajaddina Al-Hajj Tabrani bin Abdul Karim, wa Wajaddina Al-Hajj Abdul Karim bin Asfan bin Samit bin Dablah bin Ihsan bin Magudi bin Adam, wa walidina Al-Hajj Muhammad bin Syari bin Abi bin Said bin Ishaq bin Bidan bin Abdul Wahid, wa walidatina Sarah bin Al-Hajj Tabrani bin Al-Hajj Abdul Karim, wal Hajj Hamidah bin Al-Hajj Abdul Hamid, وولدنا الحاج مير الأنصار بن كحج بنيامين أن الله يعلي درجاته في الجنة ويدفعنا ببركاتهم وأسرارهم وعلومهم وأنوارهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الأرواح المحدثين العارفين بالله السيد عبد المحسن بن محمد أمين رضوان شيخ الدلائل بباب النبي من المسجد الحرام، وشيخ العارف بالله العلامة المحدث السيد محمد أمين بن محمد بن رضوان الشيخ الدلائل بالمسجد النبوي، والعلامة الشيخ محمد بن إبراهيم أبي الخضير الدمياطي، ثم المدني والعلامة العارف بالله المحدث الشيخ محمد صالح بن خير الله الرضاوي البخاري نزيل المدينة المنورة، والإمام العارف بالله الشيخ رفيع بن شمس الدين الأموي القندهاري. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم يا من جعلت الصلاة على الحبيب من القربان نتقرب إليك بجميع الصلوات التي سليت عليه من أول نشئه إلى ما لا نهاية من الكمالات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساخرة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.